Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Banuati dengan NIM Akhir 049 dari Kedokteran Umum. Izin untuk melaksanakan keterampilan medikal ini yaitu mengenai menjahit luka. Sebelum melakukan pemeriksaan, yaitu kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu tempat dan alat yang akan dilakukan dalam pemeriksaan. Setelah itu kita persiapkan pasien dan juga kita lakukan penindakan. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu ada pemeriksaan alat dan bahan dan juga tempat. Seperti kita persiapkan pasien di ruangan yang telah disediakan dengan suhu ruangan yang cukup dan juga nyaman. Setelah itu juga tersedia meja bedah yang memadai. Kemudian kita persiapkan alat dan bahannya. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan disediakan, yaitu yang pertama ada klem jaringan. Setelah itu ada juga klem untuk benang, ini klem untuk arterial. Kemudian ada klem jaringan bergigi. Dan di sini ada needle holder. Dan yang terakhir ada klem jaringan bergigi juga untuk kasa yang seperti ini. Nanti akan kita tempatkan pada kasa. Setelah itu ada NaCl. Kemudian di sini ada tempat untuk povidin iodin atau betadine. Kemudian di sini ada kasa steril. Dan di sini ada pinset, ada dua pinset, yaitu pinset chirurgis dan juga pinset anatomi. Kemudian di sini ada needle atau disposable syringe, dan di sini ada benang jahit. Kemudian di sini juga ada jarum jahitnya. Setelah itu di sini ada iodine povidin atau betadine, dan ada obat atau vial. Setelah itu di sini juga ada menekin dari kulit, dan di sini ada dok bolong yang memang warnanya bolong seperti ini. Setelah itu ada juga di sini yaitu handscoon atau sarung tangan bedah yang sudah steril, dan ada tempat untuk menaruh bahan-bahan atau alat yang akan dipakai. Setelah itu kita persiapkan pasien, yaitu yang pertama kita memberi salam terlebih dahulu dan kita mengenalkan identitas diri kita. Setelah itu kita tanya identitas dari pasien dan kita beritahu tujuan dari pemeriksaan dan juga tata laksana dari pemeriksaan. Kemudian jika sudah, kita akan meminta inform konsen atau persetujuan dari pemeriksaan. Kemudian kita tanyakan kembali atau tanyakan ulang apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum melaksanakan pemeriksaan. Baik, setelah itu kita lakukan persiapan penolong, yaitu pertama kita cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan bedah terlebih dahulu sesuai yang dianjurkan oleh FKUNJ, yaitu 3 menit. Kemudian kita pakai bahan-bahan atau alat-alat yang akan dilakukan untuk pemeriksaan, yaitu yang pertama jika ada topi bedah, kemudian pakai masker dan juga pakai kacamata bedah atau goggle. Tidak lupa juga memakai sarung tangan steril. Baik, di sini yaitu setelah kita memakai sarung tangan sudah dalam keadaan steril, dan di sini kita cek terlebih dahulu yaitu bagian keadaan umumnya, yaitu kita cek terlebih dahulu seperti tensi, nadi, respirasi, serta suhu pada pasien, dan kita cari kemungkinan cedera yang lain. Kemudian kita juga memeriksa secara teliti untuk memastikan ada atau tidaknya perdarahan yang harus dihentikan. Setelah itu kita juga melakukan tindakan A dan antiseptik dengan cara memakai betadine atau iodine povidin 10%. Sini kita siapkan terlebih dahulu tempatnya dan kita tuangkan betadine-nya. Setelah itu setelah dituangkan, kita ambil kasanya, kita jepit dengan menggunakan klep yang untuk bergerigi untuk kasa. Kemudian kita oleskan di sini ke bagian kasa semuanya. Nah, ini untuk arah pemeriksaannya, yaitu untuk arah pengolesannya yaitu dari arah luka terus kemudian keluar seperti itu. Dan kita juga tidak lupa melakukan penutupan daerah sekitar jahitan, yaitu untuk mengurangi area yang tidak diperlukan. Setelah itu kita tutup dengan dok bolong steril di area lapang kerja. Di sini. Setelah diberikan dok bolong, kemudian lakukan anestesi lokal terlebih dahulu, yaitu secara infiltrasi dan juga pada daerah luka dan sekitarnya sesuai letak luka. Di sini kita telah siapkan juga disposable syringe dan juga obat atau ampul atau vial sebagai anestesi. Caranya itu seperti biasa, yaitu kita lepas terlebih dahulu tutupnya dan kita
ambil obat atau ampul sialnya sesuai dengan yang telah ditentukan, dan untuk pengambilannya itu sama, yaitu dengan cara dibalikan. Lebih baik jika ada yang membantu, bisa dibantu oleh asistennya. Kemudian kita tusukkan dan kita ambil obatnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan diperlukan. Jika sudah, kita tutup kembali, kita taruh ampulnya, dan kita lakukan anestesi di area yang akan disuntikan, di dekat yang akan disuntikan, yaitu sekitar di area bawah dan di area atas saat akan melakukan penyuntikan. Dan di sini kita lakukan penyuntikan yaitu di 0,5 sampai 1 cm di area yang akan dijahit, dan ini kita lakukan penyuntikan sejauh kita tusukkan jarum, yaitu sekitar 30 derajat. Kemudian setelah masuk, kita lakukan aspirasi seperti biasa. Kita aspirasi terlebih dahulu apakah terdapat pembuluh darah yang masuk atau tidak. Jika tidak, berarti sudah aman, yaitu tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Setelah itu kita masukkan obat atau pilnya perlahan setengah cc. Kemudian jika sudah, kita tarik, kita lakukan ke daerah yang lain, kita arahkan ke daerah yang lain seperti ini. Kita dorong kembali, kemudian kita aspirasi juga, kemudian kita masukkan obatnya, anestesinya kembali, kemudian setengah cc juga, kemudian kita tarik kembali. Kita lakukan ke area yang lainnya, jangan sampai jarumnya ini keluar ya. Di sini kita masukkan kembali dan kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada, berarti sudah pas, dan kita masukkan obat atau ampulnya. Nah, jika sudah, kita siapkan kasa, dan kita langsung cabut bagian jarumnya dari permukaan kulit. Kemudian jika sudah, kita lakukan kembali pada area yang di bagian depan, sama seperti tadi, yaitu kita tusukkan kembali. ...30 derajat area arah suntikannya. Kemudian kita aspirasi dan kita masukkan kembali obatnya. Setelah itu kita arahkan ke area sebelah kanan. Sekitarnya lagi kita aspirasi, kemudian kita masukkan kembali obatnya. Jika sudah, kita tarik kembali, jangan sampai lepas, dan kita area sebelahnya lagi, masukkan lagi dan aspirasi, dan kita masukkan kembali obatnya. Baik, jika sudah, kita siapkan kembali kasa steril yang lain, dan kita langsung tekan ambil bagian jarumnya, dan kita taruh syringe ke tempat yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan penjahitan. Yang pertama yaitu kita telah menyiapkan jarum. Kita telah menyiapkan jarum yang akan kita pakai. Kemudian kita ambil menggunakan klep bergerigi yang untuk jarum atau needle holder. Kita ambil needle holder untuk menjepit jarum, dan kita masukkan benangnya, yaitu benang kromik atau absorbable yang ukuran 3 atau 2 pada mata jarum yang bulat seperti ini yang sudah kita pasangkan. Kemudian kita angkat jaringan subkulit yang terluka menggunakan pincet. Baik, setelah kita ambil jarumnya, sudah kita pasang, sudah ada benangnya juga, kita lakukan penjahitan. Di sini kita lakukan penjahitan, kita masukkan ke dalam kulit, dan di sebelah sini kita ambil menggunakan pincet dan kita keluarkan. Jika sudah, kita lakukan kembali ke sisi satunya. Kita tarik benangnya. Setelah ditarik, kita masukkan kembali jarumnya, yaitu ke sisi luka yang satunya. Dengan menggunakan pincet, kita tarik bagian kulitnya.
Dan kita masukkan jarumnya. Kita ambil menggunakan pinset dan kita masukkan jarumnya. Kita tarik. Baik, jika sudah seperti ini, untuk simpul kita lakukan yang pertama kali yaitu dari belakang gunting sekali. Ini dan juga sama dari belakang simpul juga, ini 2 kali. Dan yang terakhir untuk menguncinya yaitu dari bagian depan sekali juga. Kita tarik ini. Baik, jika sudah kita gunting. Sepanjang 0,5 sampai 1 cm. Setelah satu jahitan sudah selesai, kita siapkan juga untuk yang kedua. Kita ambil sama, yaitu needle holder dan juga jarum dan benangnya. Dan kita ambil pinset dan kita ambil bagian area subkutisnya. Ini jaraknya sekitar 0,5 cm atau 1 cm dari jahitan yang pertama ya. Dan kita masukkan. Kita tarik. Kemudian kita ambil kembali, ambil area subkutisnya, tekan jahitan, kita tusukkan, kemudian kita ambil. Jadi jika sudah, kita simpul sama, yaitu dari belakang gunting terlebih dahulu sekali, kemudian kita masukkan ini, dan kemudian kita lakukan simpul, yaitu sekali dari belakang klep atau needle holder, kemudian kita tarik seperti ini sama. Kemudian yang kedua juga sama, dari belakang needle holder 2 kali, dan di sini kita tarik. Dan untuk yang ketiga yaitu dari depan. Kemudian kita kencangkan dan juga ditapikan. Setelah itu kita jepit. Dan kita gunting sekitar 1 cm. Baik, untuk tindakan menjahitnya sudah selesai. Jadi ada 2 jahitan seperti ini di kulitnya. Kemudian kita lakukan tindakan pembersihan, yaitu kita lakukan dengan mengoleskan NaCl, atau kita oleskan juga kasa kering steril biar kering. Setelah itu jika sudah, kita akan pasangkan kasa steril. Dan untuk kasa steril ini tidak perlu dibentuk segitiga, sesuai dengan bentuk luka saja. Seperti ini. Kemudian kita lepaskan untuk bolongnya. Setelah dilepaskan, yaitu kita akan pasangkan plesternya.
Baik, jika sudah seperti ini. Baik, selanjutnya itu akan ada pelaksanaan mengangkat jahitannya, yaitu yang pertama kali itu kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya akan cuci tangan. Mencuci tangan kita memakai handscoon atau sarung tangan. Setelah sudah bersih seperti ini, kita siap melakukan tindakan. Kita cari terlebih dahulu daerah yang akan dilakukan pengangkatan jahitannya. Kemudian kita ambil NaCl 0,9% dengan menggunakan kapak kasa steril, dan kita oles secara searah. Setelah itu kita taruh di tempat yang telah disediakan. Setelah dibersihkan dengan NaCl, kemudian kita lakukan tindakan antiseptik dan aseptik, yaitu di sekitar pos luka, yaitu dengan cara mengoleskan betadine atau iodium. Kita oleskan dengan sejajar di area yang sudah ditentukan, itu yang jahitannya. Setelah itu, jika sudah dilakukan tindakan A dan antiseptik, kita akan menutup daerah luka atau jahitan itu dengan menggunakan dok bolong. Seperti ini, seperti yang kemarin. Setelah ditutup, kemudian kita akan membuka jahitannya. Kita ambil pinset, gunakan kedua tangan, itu kita akan gunting salah satu bagiannya. Kita ambil bagian benangnya dengan menggunakan pinset, kemudian kita gunting. Kemudian kita keluarkan benangnya dan satunya lagi. Kita bersihkan benangnya. Kemudian setelah benang diambil, kita taruh terlebih dahulu. Kemudian kita cuci kembali dengan NaCl steril, dan kita akan oleskan dengan betadine. Sini kita oleskan dulu dengan NaCl steril, searah juga. Jika sudah, kita beri betadine. Sedikit saja ya dioleskannya betadine-nya. Setelah itu sudah kita buang, dan kita akan menutup luka dengan kasa steril. Kemudian kita buka dok bolongnya. Setelah itu kita pakaikan plester. Kemudian setelah dipasang kasa dan plester sudah rapi seperti ini, jadi sudah beres untuk pengangkatan dari benangnya atau jahitannya. Setelah itu kita kumpulkan semua instrumen-instrumen yang telah dipakai dan akan kita sterilkan dengan cairan klorin sebesar 0,5%. Kita kumpulkan instrumen-instrumen yang telah digunakan. Setelah itu kita akan masukkan sampah yang telah dipakai ke tempat sampah yang telah disediakan. Melepas sarung tangan, yaitu kita selanjutnya akan cuci tangan. Setelah sudah, kita ucapkan terima kasih kepada pasien dan memberitahu bahwa pemeriksaan telah selesai.